Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar menghadapi ketakutan. Ketakutan membuat kita terfokus pada masa lalu atau khawatir dengan masa depan. Kita perlu mengingat bahwa ketakutan adalah bagian alami dan normal dalam hidup. Kita membutuhkan respon rasa takut sehingga kita bisa berhati-hati dan waspada terhadap bahaya. Namun, masalah muncul ketika ketakutan kita tidak berdasar pada realita. Salah satu ketakutan yang membuat kita kurang percaya diri adalah takut gagal. Mari kita belajar untuk mengatasi rasa takut gagal. Salah satu strategi membangun kepercayaan diri terbaik adalah dengan memperlakukan kesalahan sebagai pengalaman belajar. Hal ini kedengarannya seperti sesuatu yang akan kita lihat di poster motivasi yang buruk, tetapi tidak ada cara yang lebih baik untuk menciptakan kehidupan yang kaya dan memuaskan daripada menjadi pandai menghadapi kegagalan. Keberhasilan itu bukan karena tidak pernah gagal, tetapi ketika berjumpa kegagalan, berani bangkit kembali. Tidak masalah 1000 kali gagal, tetapi akan ada 1001 kali bangkit. Jadi apa kunci mengatasi kegagalan yang baik? Yang pertama, ketahuilah perasaan kita. Meskipun secara intelektual kita tahu kegagalan bisa menjadi pengalaman belajar, tetapi gagal masih tidak menyenangkan. Ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana, apa naluri pertama kita? Coba periksa respon apa yang muncul. Misalnya, saya biasanya mencari seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. Saya cenderung menyalahkan diri sendiri, atau saya menghindar untuk memikirkan apa yang terjadi. Wajar jika ingin menghindari perasaan tidak nyaman. Sekarang kita mungkin ingat bahwa penghindaran mengarah pada lebih banyak penderitaan. Namun penghindaran perasaan sebenarnya dapat menyebabkan pemrosesan pengalaman menjadi kurang efektif. Artinya, kita tidak belajar dari kegagalan. Dibutuhkan keberanian untuk tidak mati rasa agar dapat merasakan kebaikan dan kebahagiaan dari pengalaman yang terjadi. Tapi kadang butuh waktu untuk istirahat sejenak. Tapi jangan terlalu lama. Kita harus tahu kapan saatnya kembali pada perasaan kita. Kemudian jangan menilai diri kita sebagai individu yang gagal. Fakta bahwa kita melakukan kesalahan tidak berarti kita gagal sebagai manusia. Membuat kesalahan adalah perilaku atau peristiwa tertentu. Memberitahu diri bahwa kita adalah kegagalan adalah penilaian diri yang global dan menyeluruh. Mari kita coba perhatikan perkembangan pemikiran ini. Saya membuat beberapa kesalahan pada ujian saya. Saya gagal ujian. Saya gagal total. Sebaliknya, cara yang lebih sehat untuk memandang hal ini adalah saya membuat beberapa kesalahan pada ujian saya. Saya gagal ujian. Saya perlu bicara dengan dosen atau guru dan membuat rencana. Berikutnya, membentuk kebiasaan yang baik. Mengembangkan kebiasaan yang efektif dapat memberikan hasil besar dalam membuat kerja keras kita membuahkan hasil. Ada beberapa kebiasaan baik yang perlu dilatih, misalnya membuat perencanaan, melakukan aktivitas secara seimbang, dan belajar menerima diri. Kemudian ubah mindset stres kita. Ketika kita menangani tanggung jawab atau tugas baru, menghadapi situasi yang ditakuti atau pergi dari zona nyaman, tubuh kita akan mulai terpicu untuk stres. Meskipun kita mungkin mencoba untuk membangun rasa percaya diri, kita perlu menekankan pesan bahwa stres yang tinggi itu buruk bagi kita. Ini dapat menyebabkan segala macam masalah kesehatan,
mulai dari penyakit jantung hingga kanker, belum lagi kecemasan, depresi, dan kelelahan. Ada beberapa hal untuk menerima stres. Yang pertama, sadari adanya stres tanpa memberikan penilaian. 2. Tanyakan pada diri sendiri apa resiko yang sanggup kita tanggung. 3. Apakah ini sejalan dengan nilai hidup yang kita pegang? 4. Ini adalah sebuah tantangan atau ancaman. 5. Ingatkan diri sendiri bahwa kita memiliki semua yang dibutuhkan untuk siap bergerak dan membangun diri kita dengan sukses. 6. Gunakan teknik manajemen stres yang efektif, seperti melakukan teknik pernafasan secara mendalam dan melakukan self-talk yang realistis untuk menghadapi tantangan kepercayaan diri kita. Selanjutnya, cari dukungan sosial. Kita mungkin harus dengan sengaja mengembangkan sistem pendukung bagi diri kita. Ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan sekelompok orang unik untuk berjalan di jalur yang sama dengan kita. Cari orang yang dapat memberikan peran yang berbeda dalam hidup kita. Seseorang yang dapat mendukung kita saat kita merasa sedih. Seseorang yang memberikan dukungan emosional dan pundak untuk menangis. Seseorang yang memberi umpan balik yang jujur dengan cara yang bermanfaat. Seseorang yang dapat memberikan informasi dan dukungan praktis. Selanjutnya, perlu bersabar pada diri kita sendiri. Pertumbuhan pribadi membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang kita perkirakan. Dan kebanyakan dari kita tidak diajari untuk mengembangkan kesabaran. Perlu diingat juga bahwa kebanyakan dari kita berputar melalui masalah yang sama sepanjang hidup kita. Ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati, tetapi untuk menunjukkan bahwa hal itu normal dan menunjukkan gagasan bahwa hidup itu sulit. Kita sering dihadapkan dengan tantangan yang sama berulang kali. Setiap kali kita menghadapi masalah dan ketakutan kita, semoga kita maju, tetapi kita tidak pernah benar-benar selesai. Belajar, bertumbuh, dan berubah adalah proses seumur hidup. Kesabaran dapat ditumbuhkan dalam situasi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita terjebak dalam antrian yang panjang di minimarket, atau ketika lalu lintas tidak bergerak secepat yang diinginkan, atau ketika kita sedang menunggu respon orang lain. Ketika kita berada dalam situasi yang menguji kesabaran kita, pertimbangkan itu sebagai cara kita berlatih untuk tantangan yang lebih besar. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk melakukan latihan kesabaran secara singkat. Yang terakhir, buat komitmen. Menghadapi rasa takut awalnya bisa menakutkan, tapi kita sekarang telah belajar beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuatnya dapat dikelola. Membuat komitmen dapat memperkuat tekad kita dan mengoptimalkan upaya kita. Selanjutnya, antisipasi apa yang mungkin dapat menghalangi komitmen kita. Kemungkinan termasuk emosi, self-talk negatif, kebiasaan buruk, atau kurangnya dukungan. Catat semua kemungkinan hambatan yang mungkin kita temui. Setelah itu, tuliskan solusi yang bisa dilakukan. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Selamat berlatih menghadapi ketakutan. Dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud,
single things you do.